Apakah kita buka sesi tanya jawab atau langsung kita lanjut ke Bang Anggi atau gimana Bang? Boleh dibuka sesi tanya jawabnya 3 pertanyaan coba. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau langsung bertanya, bisa langsung bicara saja. Kita kasih waktu. Mungkin masih pada pemimpinan pagi. Saran moderator. Iya Kak. Apa lebih baiknya dilanjutkan terlebih dahulu, nanti pertanyaan baru di akhir? Dilanjut aja ya Kak. Biar nanti pertanyaan bisa kita kumpulkan di akhir. Baik, kita lanjut aja Bang Anggi. Baiklah, tunggu ya. Apakah sudah kelihatan share saya? Sudah Bang. Sudah. Baiklah, saya langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya akan membawakan materi tentang irigasi. Irigasi adalah cara atau upaya manusia mengairi lahan pertanian dibandingkan zaman dahulu yang memerlukan tenaga manusia untuk mengangkut air. Irigasi ini caranya mempermudah pemberian air kepada lahan pertanian atau sebagainya. Nah, jadi zaman dahulu itu kan ada namanya nomaden. Jadi orang tuh kalau ada wilayah, menempati suatu wilayah yang dekat dengan pepohonan atau apa, jika buahnya ini habis atau makanan di sana habis, maka dia akan pindah ke suatu tempat yang lain yang ada di situ, yang dekat situ yang ada banyak makanannya. Nah, itu pada zaman nomaden. Nah, tumbuhan membutuhkan mineral air sebagai pertumbuhannya. Namun jika air yang berada pada tanah lahan pertanian terlalu banyak, maka akan merusak tumbuhan tersebut. Oleh karena itu, ada aliran air masuk dan aliran air keluar. Nah, klasifikasi air untuk irigasi. Klasifikasinya nih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, untuk mendapatkan kayak mana kelasnya ini ada dengan cara mengetahui TDS, DOD, atau sejenisnya yang berkaitan dengan fisik, lalu biologi, dan kimianya air tersebut. Jadi semakin banyak kandungan kimia atau banyak mikroorganisme dalam air tersebut, maka itu akan menjadi kelas 4. Jika dia ada di kelas 1, jika dia sedikit, tidak ada zat-zat yang berbahaya untuk dikonsumsi, maka itu bisa menjadi air kelas 1. Nah, irigasi di Indonesia pada tahun 1890 itu direncanakan pembangunan irigasi untuk mengairi seluas 409.670 hektar di Jawa. Nah, pada tahun 1905, pembentukan komisi untuk rehabilitasi pekerjaan irigasi yang berkaitan dengan pertanian. Nah, lalu pada tahun 1984 ini ada peningkatan pada pelita 3, yaitu pembangunan 5 tahun yang ketiga. Jadi upayanya itu yaitu untuk luas total panen padi 9,6 juta hektar dari luas total sawah beririgasi 4,6 juta hektar, dan swasembada beras untuk memproduksi berasnya adalah 25,8 juta ton. Pada tahun 2021 semalam, produksi kita mencapai
54,42 juta ton GKG, atau itu setara dengan 31,36 juta ton beras. Nah, pengaliran irigasi. Pengaliran irigasi yang macam gini, gunung gini, biasanya itu ada di pegunungan atau biasa kita jumpa itu di Jawa-Jawa gitu, yang di gunung gitu kan. Nah, dia menggunakan untuk ke bawah ini airnya, dia menggunakan sebuah pipa. Biasa juga menggunakan ada bambu gitu. Nah, sebab bambu itu tidak tahan lama yang kita tahu, maka digantilah ada pipa. Nah, ini juga ada risikonya, yaitu jika ini kan basah tanah nih, jika terkena air banyak mungkin akan terjadi longsor. Makanya di Jawa sana itu sering terjadi longsor juga. Nah, ini ada juga jenis tipe yang kedua pada lahan yang datar. Nah, dia airnya lewat sini, lalu ada bendungan untuk menahan, mengurangi kecepatan aliran air tersebut kepada sawah-sawah nanti. Nah, inilah dia contohnya. Lalu air masuk dan keluar. Nah, pada yang ini, gambar yang ini kan ada bendungan. Itulah yang ininya. Yang di sini. Lalu alirannya itu air jalan ke sini. Dan dipotong di sini untuk aliran lahan pertanian. Lalu untuk lahan pertanian itu, dia sesuai dengan ketinggiannya. Ini kan ada 33, 30, dan 28. Berarti airnya itu akan jalan ke bawah sini. Kembali lagi dia dibuat menuju aliran air yang sebelumnya, yang utama, yaitu sungai atau aliran air yang lain untuk pembuangannya. Nah, gunanya itu untuk yang tadi, untuk membuat tanah tersebut tidak terlalu banyak air dan tidak terlalu kering juga. Makanya ini dibuat begitu. Dimasukkan lagi, nanti ada keluarnya juga untuk jika tidak dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan yang elevasinya beda gitu? Kan ada tuh misalnya elevasinya beda, bagaimana? Nah, inilah contohnya elevasinya yang beda. Aliran airnya itu ada di bawah, tidak mungkin kan airnya itu lompat ke atas. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah pompa yang mengambil air yang ada di sini, yang di aliran tersebut, ke persawahan. Nah, menggunakan seperti yang dicontoh gambar ini. Nah, lalu ada juga dia menggunakan sumur gitu. Nah, dia sama juga sistemnya. Dia ada pompa, dia ambil airnya di dalam sumur itu lalu diberikan kepada persawahan. Sistemnya sama seperti yang di sawah-sawah, yang di sungai tadi. Cuman bedanya ini ada di sumur gitu. Dan mungkin pengambilan airnya itu agak dikit, lebih sedikit dibanding pada yang aliran air ini. Kenapa? Karena sumur itu kan ada batasannya, tidak bisa diambil banyak juga. Nah, lalu metodenya untuk curah hujan irigasi. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Daniel, evaporasi, yaitu uap air itu kan, dari permukaan. Nah, itu permukaannya itu bisa juga dari permukaan tanah. Air yang di tanah itu. Makanya jika kalian ada lihat tanah yang di jalan tuh kan kayak menguap-nguap gitu. Nah, itu juga sebetulnya air situ udah habis. Makanya ya seperti itulah dia. Lalu transpirasi oleh tumbuhan. Nah, jadilah gabungan evaporasi dan transpirasi ini terjadinya evapotranspirasi. Nah, metodenya dengan ada metode aritmatik, ada metode poligon, dan isohyet. Nah, metode aritmatik ini atau irigasi ini sebetulnya dia seperti pengambilan data. Pengambilan suatu data pada suatu daerah.
Nah, jadi misalnya sini ada suatu daerah. Lalu dibuatlah alat, namanya ada suatu alat ya, di suatu titik yang beda. Nah, metode aritmatik ini adalah pengambilan curah hujan rata-rata dari tiga stasiun ini. Nah, nama alatnya itu apa? Alatnya itu adalah Automatic Weather Station Data Logger. Nah, alat ini digunakan untuk dia mendapatkan sensor radiasi cahaya, kecepatan angin, sensor hujan juga, suhu, kelembaban, dan tekanan udaranya. Nah, lalu apa bedanya aritmatik dengan poligon ini? Nah, poligon ini dia datanya lebih akurat gitu dibanding yang aritmatik ini, dan sistem hitungnya juga beda sistem hitung juga gitu loh. Nah, isoid ini lebih kompleks dibanding dua ini, bedanya itu aja. Nah, klasifikasinya, nah ini kan ada nih sensor hujannya 0 sampai 127 mili per jam. Nah, di situ setelah alat itu menangkap di tiap 3 tempat ini, nah lalu dirata-ratakan, dapatlah hasilnya. Jika dia ada di 26, maka itu akan ada di curah hujan perhariannya itu sedang. Nah, begitu juga jika dia ada di 56 atau cepek. Nah, itu akan dikasih tahu dia curah hujannya sangat ringan, sedang, lebat, atau sangat lebat. Nah, konversinya macam seperti biasa gitu. Ini kan per jam nih. Untuk harinya ya tinggal bagi aja selama kalikan 24 gitu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk membuat irigasi ini yaitu peraturan pembangunannya pasti, lalu keadaan di sekitarnya. Nah, peraturannya ini yaitu sebagai berikut ini. Ada Undang-Undang 11 tahun 1974. Habis itu ada Peraturan PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14. Ada juga yang 30 PRTM 2015. Lalu ini juga ada peraturannya yang lain. Nah, kriterianya ini begini ya. Ada di peraturan kriteria pembangunan 01 perencanaan jaringan irigasi bagaimana, pembangunan utamanya bagaimana, salurannya bagaimana. Dan itu sangat penting diperhatikan supaya tidak ada kesalahan gitu. Masa udah kita bangun suatu irigasi tiba-tiba ditutup gitu atau dibongkar. Itu kan agak sulit. Lalu keadaan sekitar irigasinya. Nah, keadaan ini maksudnya yang tadi lah, evapotranspirasi ini dari gabungan tanaman tadi kan mendapatkan curah hujan, ya kan? Lalu kondisi cuacanya akibat siang dan malam. Nah, kenapa begitu? Siang dan malam. Nah, kalau siang itu kan panas pasti. Nah, akibat panas ini, itulah yang terjadi radiasi matahari, lalu ada penyerapan bumi, lalu dipancarkan lagi. Nah, kalau malam, dia tidak ada matahari, lebih lembab lah gitu. Temperatur udaranya pasti beda, kelembabannya beda, kecepatannya anginnya beda, lalu penyinaran mataharinya pasti beda, pasti. Dan anginnya, kalau dia di dekat laut, maka itu pasti akan ada angin yang kencang. Baiklah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Anggi atas presentasinya. Menarik juga ya tentang irigasi ini.
Jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa tanya jawab ya Bang, Bisa. pada teman-teman mungkin yang ingin bertanya mengenai air dan irigasi. Mana tadi sudah dijelaskan dari masing-masing abang ini mengenai air dan irigasi juga. Kalau mungkin ada yang malas atau apa untuk berbicara, mungkin bisa diketik di kolom komentar. Nanti bisa kita pilih atau baca bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin 3 pertanyaan bisa ya Bang? Bisa di 2 materi. Di 2 materi. Baik, waktunya dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kita tunggu. Mau bertanya moderator? Boleh? Boleh Kak? Sebentar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dwi Ririn Syaputri dari instansi Universitas Negeri Medan. Saya ingin bertanya kepada moderator kedua, itu Bang Anggi. Izin bertanya, Bang. Jadi Iya, yang mau saya tanyakan yaitu apa penyebab utama kerusakan dari suatu irigasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada pembahasan tentang kelembapan suhu dan lain sebagainya di PPT-nya Bang Anggi. Itu yang mau saya tanyakan. Pada suhu berapa penyebab terjadinya, maaf saya ulangi, pada suhu berapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada irigasi, yaitu kelembapan tadi kan Bang? Itu kan kelembapan termasuk ke dalam suhu. Seperti itu Bang. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Pertanyaannya Kak, mungkin ini mau langsung dijawab atau kita tunggu pertanyaan lainnya Bang? Kayaknya yang lainnya aja dulu. Baik. Di sini berarti kita kumpul pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain dipersilahkan untuk bertanya. Bisa juga dari kolom komentar. Masih kita tunggu pertanyaannya, teman-teman yang ingin bertanya.
Baik, selagi menunggu mungkin untuk pertanyaan tadi sudah bisakah dijawab Bang Anggi? Mungkin sudah. Sudah. Baik, dipersilakan untuk Bang Anggi. Untuk pertanyaannya, penyebab utama kerusakan pada irigasi. Nah, itu tergantung juga bagaimana bentukan irigasinya juga. Nah, seperti yang tadi, nah ini kan di pegunungan nih, pada mata kuliah yang kita tahu, ya tanah. Nah, itu kan pegunungan. Jika ada air yang di atasnya terlalu banyak, itu akan mempengaruhi kualitas tanahnya, daya ikat tanah, kalau kita tahu kan. Nah, jadi jika ada gempa di situ, itu mungkin aja ini semua ini hancur akibat gempa. Sebab di atasnya ini air yang membuat ikatan tanahnya itu terganggu gitu. Lalu ada juga permasalahan lain. Nah, ini kan pasti ada nih alirannya. Alirannya ini mungkin jika sudah tidak sesuai dengan mutu pengaliran irigasi yang kita tahu, yang mutu betonnya berapa gitu, itu mungkin ada kerusakan gitu, dinding salurannya itu rusak, jatuh. Nah, itu ada juga. Habis itu di macam gini nih, ini kan ada nih sampingnya tanah-tanah atau apa gitu, jatuh, dia jadinya mungkin akan menghambat aliran airnya gitu. Seperti ini juga. Lalu untuk suhu mana tadi ya? Nah, suhu kan, lah kenapa? Apakah suhu itu mempengaruhi? Karena di sini ada suhu dan kelembaban kan. Nah, tentu itu akan mempengaruhi lahan kita pasti. Jika suhu, kan kita nih nanam padi nih, mana tuh? Nah, kita nanam sebuah lahan padi nih. Yang kita tahu di penanaman padi itu pun nggak bisa suhunya itu terlalu rendah atau dingin gitu kan. Atau dia misalnya dia macam di Amerika gitu, nanam padi itu kan nggak bisa, makanya ada di situ rumah kaca kalau nggak salah. Pembuatan rumah kaca di Amerika atau mana gitu yang suhunya tinggi. Nah, jadi dia pembuatan rumah kaca itu untuk pembangunan untuk padi-padinya ini. Makanya untuk menjaga suhunya dibuatlah itu. Nah, di Indonesia kan suhunya tropis nih, tidak ada salju gitu yang dingin kali. Oleh karena itu kan masalahnya ya cuman panas sama hujan. Nah, kalau itulah hujan, ada air masuk dan air keluar. Nah, itulah dia untuk mengatasi kalau kita itu kan di tempat kita curah airnya terlalu rendah. Jadi kita mesti membuka saluran pembaginya ini juga, ada sini mungkin saluran pembagi atau bendung itu agak dibuka dia supaya aliran itu lebih cepat dibanding yang apa gitu, mungkin ada pengurangan gitu akibat suhu. Nah, habis itu kelembaban kalau kelembaban itu mungkin ada pengaruhnya dengan suhu juga. Mungkin kalau suhunya makin rendah mungkin dia itu lebih lembab, kalau lebih tinggi suhunya itu mungkin lebih rendah lembabnya, kebalikannya. Istilahnya perbandingan terbalik kalau di matematika. Nah, mungkin itu saja. Apakah itu akan jawab, Dwi? Bagaimana Kak Ririn? Mungkin sudah terjawab ya Kak dari pernyataan Bang Anggi sebelumnya. Sebelumnya terima kasih untuk
untuk jawabannya. Jadi tidak ada kepastian suhu berapa untuk suatu irigasi apabila irigasi itu dinyatakan dalam keadaan tidak baik. Begitu ya, Bang? Sebetulnya ada, cuman mungkin saya belum lebih mendalami hal itu. Mohon maaf, mungkin hal itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bang atas jawabannya. Saya pun juga nggak tahu, jadi terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Bang Anggi telah menjawab pertanyaan dari Kak Ririn. Mungkin untuk teman-teman lainnya, untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan sekarang, bisa melalui bicara ataupun kolom komentar. Untuk materi Bang Niel tadi juga menarik, Bang Anggi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Selamat pagi. Saya ingin bertanya, Pagi Bang Michael. Bang, terkait dengan irigasi dengan pompa air ini, Bang. Silakan Bang Michael. Ini cara kerjanya ini langsung disalurkan ke persawahannya atau pakai saluran irigasi lagi, Bang? Mengapakan airnya? Mungkin bisa langsung jawab Bang Anggi. Bisa. Nah, mana tadi ya, dengan pompa ini ya? Ini kan? Iya, Bang. Nah, mungkin seperti yang kita lihat di sini sama melalui, misalnya kan ini kan ada yang kosong. Nah, ini kan ada petakan sawah. Nah, setiap petakan sawah itu pasti udah ada dibangun jalur airnya, pasti ada sih, semuanya ada pasti. Soalnya saya pun ada pernah dilihat juga, entah dia bagaimana kan, bentukannya pasti selalu ada saluran airnya gitu. Ada dibagi-bagi dia, nanti airnya lewat mana gitu. Nah, itu salurannya itu udah dibuat supaya untuk tahu ininya, batas air yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi makanya dia langsung ke salurannya aja gitu. Ada saluran yang utamanya gitu. Nah, jadi di saluran yang utamanya inilah untuk mengaliri airnya itu. Mungkin itu saja. Baik, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Bang Michael tadi? Mungkin kurang jelas atau gimana? Udah jelas, Bang. Berarti dia nanti pompa dari sumber airnya dialirkan ke saluran irigasi gede, Bang, ya, baru ke sawah. Iya, biasanya mestinya sih gitu. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Michael telah bertanya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari kolom komentar dari Kak Jenny Laban. Izin bertanya, kawan-kawan, kenapa tanah infiltrasi butuh waktu lama untuk bisa kembali mengikuti siklus air? Mungkin ini pertanyaan untuk materi dari Bang Daniel itu tadi ya. Gimana Bang Niel? Bisa kita langsung jawab atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh.
Langsung dijawab, Bang. Bisa ya. Baik, dipersilakan untuk Bang Niel. Pertanyaannya tadi, kenapa tanah infiltrasi butuh waktu lama untuk bisa kembali mengikuti siklus air? Tanah infiltrasi atau air tanah itu sulit untuk kembali mengikuti siklus air karena dia lama waktunya untuk kembali ke permukaan. Misalnya tanahnya masuk ke tanah, airnya masuk ke tanah, itu biasanya masuk itu melalui lapisan-lapisan tanah, makin ke bawah, makin susah dia gerak. Jadi dia geraknya lambat untuk kembali ke aliran air, misalnya permukaan air itu lambat dia, kecuali contohnya pembuatan sumur. Pembuatan sumur itu kan dia digali sampai ke air tanahnya. Nah, itu salah satu cara tercepat supaya air tanah itu dapat kembali mengikuti siklus air. Selain dari itu, waktu yang dibutuhkan sangat lama. Karena untuk kembali ke sumber air atau kembali ke permukaan itu butuh waktu lama untuk air tanah karena gerakannya lambat. Apakah dapat dimengerti? Bagaimana Kak Jenny? Mungkin sudah terjawab dengan jelas dari Bang Niel. Oke, terima kasih dari Kak Jenny melalui kolom komentar. Terima kasih Bang Niel, mungkin jelas menurut Kak Jenny. Oke, terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Terakhir ini ya Bang? Terakhir. Iya, Zak. Terakhir aja. Sudah 1 jam kita. Dari Bang Aditya Sinaga, izin bertanya, untuk materi dari Bang Daniel itu, apakah proses kondensasi hanya terjadi pada proses hujan saja? Bisa tidak diberi penjelasan lebih tentang kondensasi tersebut? Terima kasih. Ini untuk materi Bang Daniel itu ya. Bagaimana Bang Daniel? Langsung saya jawab aja. Baik, dipersilahkan. Sebenarnya kondensasi itu dapat kita kita ringkaskan seperti uap air yang tiba-tiba suhunya turun, lalu dia menggumpal menjadi uap air yang lebih besar, menjadi lebih berat dia uap airnya. Nah, biasanya ini nggak cuma terjadi saat hujan aja. Contohnya itu salah satunya misalnya air dingin, misalnya teh manis. Itu kan biasanya kalau kita diamin di gelas, luarnya itu kan tiba-tiba ada ini gelembung-gelembung air. Itu adalah salah satu contoh kondensasi, di mana uap air kering yang dari atmosfer itu menabrak ke gelasnya, lalu mengalami penurunan suhu yang secara drastis, lalu nempel ke gelasnya itu berubah menjadi uap air yang dingin, lalu menggumpal, jadilah gelembung-gelembung yang ada di gelas yang dingin itu. Contoh lainnya misalnya kabut malam. Kabut malam itu terjadi saat misalnya kadang-kadang lebih sering di pegunungan. Misalnya di pegunungan itu suhunya pada siang hari naik, baru tiba-tiba pada saat mau malam suhunya turun drastis. Pada saat itu uap-uap air yang ada di udara itu mengalami kondensasi juga. Kondensasinya cuman tidak langsung jatuh airnya, tapi menggumpal dia di udara. Gumpalan-gumpalan tersebutlah yang berubah menjadi kabut. Kira-kira 2 itu contoh yang paling gampangnya lah. Jadi nggak harus dari hujan, tapi kadang bisa dari kabut atau dari yang lain-lain lah. Intinya uap air mendingin, mengalami penurunan suhu, lalu membentuk gelembung-gelembung air. Apakah dapat dimengerti? Bagaimana Bang Aditya? Mungkin di sini Bang Aditya mengatakan cukup jelas. Terima kasih. Cukup jelas Bang Niel dari Bang Aditya. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin pertanyaan dari Bang Aditya tadi adalah pertanyaan
terakhir pada webinar kita kali ini. Mungkin untuk yang ingin bertanya bisa melalui chat ya Bang, jika ingin bertanya, mau tahu ada teman-teman yang ingin bertanya tapi tidak sampai. Kita tutup aja nih Bang. Wih, Mungkin ada Pak Wisnu di sini. Sapa dulu lah. baik. Selamat pagi Pak Wisnu. Terima kasih telah bergabung pada webinar kali ini. Kita tutup nih Bang. Kedua, Atau apa ya? Pak Wisnu masih di sini kan? Masih Bang. Mungkin Masih di sini, mengamati saja. Pak Wisnu. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat Ya, selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Mungkin Bapak sedang mengamati saja ya Bang. Mungkin Baik, untuk teman-teman sekalian, terima kasih telah bergabung pada webinar kita kali ini. tunggu dulu aja. Ya Bang, Kita lanjut Bang. dokumentasi dulu lah untuk kegiatan iya, ini. dokumentasi. Bentar. Untuk apanya hidup. Teman-teman yang mungkin bisa diaktifkan kameranya sebentar untuk dokumentasi.